Saya cepat kalau memang saya tidak artinya tidak mungkin nanti saya sampaikan biar dia ambil orang lain. Iya, bagaimana kok berat amat ngomong iya. Saya tidak akan melepaskan hati ini. Orang tua ex santri Al Zaitun bongkar pergaulan laki perempuan di dalamnya. Isu pelecehan berhembus, mutunya makin merosot. Sejak mencuat kasus pelecehan, dugaan pelecehan terhadap pegawainya, yang saya sendiri memang tabayun langsung kepada suami korban dan juga kepada korban. Ya, sebenarnya ini di sana sangat melanggar untuk kontak sama korban dan juga suaminya korban. Tapi karena saya merasakan keganjilan-keganjilan yang sudah berlangsung lama, saya langgar. Saya sengaja melanggar karena saya membutuhkan informasi dari kedua belah pihak, Kalau di sebelah sini begini informasinya, saya cross check lagi kepada korban dan juga kepada suami korban saat itu. Dan didapat banyak informasi dan juga bukti-bukti bahwa benar kalau dibilang ada pelecehan itu memang betul. Itu yang saya simpulkan dari bukti-bukti yang beredar. Ada bukti yang Anda terima ya? Ada, karena memang saya dipercayakan untuk memegang bukti itu. Pengen disegerakan sih. Jangan ngomong segera, ada segera yang jelek, ada yang lebih baik. Biar semuanya mahat ini kalau disegerakan. Kecuali kalau saya sudah memutuskan enggak datang. Saat saya masih memperhatikan, enggak pula diperhatikan. Saya tidak mengungkit-ungkit. Tapi kita perhatian namanya. Dan mengancam begini saya. Timbali saya itu tidak punya ketenangan ketika punya tertinggi. Saya nggak tahu, saya seperti beda hati. Saya itu merasa tenang. Tapi ini harus sabar, seperti saya juga sabar. Ada waktunya. Udah, kalau itu sampaikan. Saya tidak mengajari, tapi sampaikan. Saya tidak sanggup. Ada potongan negara ini. Pun itu melalui SMS saja, bukan datang. Dan dia sudah beriya-iya karena begininya nanggupi. Saya cepat kalau memang saya tidak artinya tidak mungkin nanti saya sampaikan biar dia ambil orang lain. Iya, bagaimana kok berat amat ngomong iya. Saya itu tidak akan melepaskan hati ini. Dari dulu diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. Tahap awal seminggu bisa 3 kali, kemudian berlanjut 5 hari sekali, dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani. Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi, yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran, karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada suami istri. Ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba banyak videonya. Sekarang jangan sampai menuduh-nuduh gitu. Kita bicara fokus saja. Kita buktikan di pengadilan masalah seperti ini. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja. Di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Tetapi tugas kita sebagai intelektual, kita ini kan punya tanggung jawab menyelamatkan umat. Ya, tapi sampai saya umat tidak itu pernah mendengar tersesatkan oleh pendapat-pendapat Panji Gumilang yang dipropagandakan saya tidak pernah mendengar. Banyak pendapat-pendapat yang disampaikan ke publik.
Banyak kok saya kira. Dan disampaikannya itu untuk kalangan percuma sendiri, ditutup-tutupi karena informasi silakan. ini sudah dipropagandakan, publik tahu semua gitu. Seringkali yang diputar itu setengah-setengah gitu loh. Kabar Pak Brigjen Juhandini dari Bareskrim itu sudah mengatakan di dalam bahwa ketika dikonfirmasi video-video yang beredar di publik, Panji mengakui bahwa itu adalah perkataannya. Bisa dicek lagi perkataan Brigjen Juhandini. Semuanya terkait dengan mulai dari sejarah, kemudian masalah yayasan, juga tentu masalah rekaman tersebut ya intinya. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa di dalam kasus ini penyidik meyakini adanya tindak pidana. Itu yang disampaikan kemarin pada saat doorstop oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Pak Juhandani. Kita melengkapi dulu. Jadi ada yang perlu kita lengkapi ya. Barangkali kita harus memperkuat ya. Sekali lagi ini masalah prinsip ya, ketelitian dan kehati-hatiannya. Tetapi diyakini tetap adanya dugaan tindak pidana. Mantan wali murid santri Al Zaitun Leni Siregar buka-bukaan terkait pergaulan di dalam pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Menurut Leni, melihat ada hal-hal yang tidak sepantasnya terjadi di Al Zaitun. Ia juga menekankan tidak ada perkembangan signifikan terkait ajaran agama ketika anaknya berada di Al Zaitun. Pengetahuan agamanya makin kesini, terutama di anak-anak saya, tidak cukup banyak dalam ukuran pesantren. Dari segi mutunya semakin merosot, ujar Leni Siregar dilansir dari Anti Oligarki pada Senin 3 Juli 2023. Kemudian Leni juga membeberkan antara santri kerap bertengkar sehingga berujung baku fisik. Banyak sekali kejadian berantem itu tuh nggak kepegang sama ustadz dan ustadznya, ungkapnya. Di samping itu pergaulan di dalam Al Zaitun juga dibongkar olehnya. Leni membeberkan jika pergaulan laki dan perempuan di ponpes tersebut cukup bebas. Banyak juga sih yang bergaul laki dan perempuan lebih bebas, dan itu sempat saya tanyakan dan kata ustazahnya itu gak apa-apa, normal, tegasnya. Ia bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri ada santri dan santriwati berduaan pacaran di taman, paparnya. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Leni memutuskan untuk menarik anaknya dari Al Zaitun. Sejak mencuat dari laporan pegawainya melaporkan tindakan pelecehan seksual kepada dirinya selama bertahun-tahun, ungkap Leni. Disertakan juga untuk bukti-bukti dilaporkan kepada Polda Jabar, itu yang jadi alasan sambungnya. Sebelumnya beredar percakapan yang diduga antara santriwati Al Zaitun yang meminta Panji Gumilang bertanggung jawab.